Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertemu lagi ya dalam acara Markimir. Mari kita mikir. Acara salah satu program dari Taruna Global. Saat ini kita kedatangan tamu ya warga Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar Masilam ya. Ini Bapak ini ingin menyampaikan aspirasinya, ya keluhan. Semoga apa yang ini bisa sampai kepada pemangku yang memiliki kewenangan, jabatan yang ada di atas sana. Jadi, Pak, apalah keluhan Bapak ini di sini nih Pak, yang kita tahu ini Pak? Kalau keluarnya begini. Perkenalan saya, ya, pengadilan saya atas nama Hansen. Agak kuat aja ya, Pak. Perkenalan diri saya nama Hansen, ya kan, yang bertempat tinggal di Bandar Tinggi. Ya, Pak, ya. Jadi masalah yang harus saya hadapi gini Pak, saya kan kerja di salah satu perusahaan di Bandar Tinggi. Bandar Tinggi ya, bekerja di salah satu perusahaan ya. Ya. Karyawan Bapak Pak ya? Karyawan tetap. Karyawan tetap ya. Karyawan tetap. Jadi kan baru-baru ini kan saya udah resign mengundurkan diri karena memang saya udah gak nyaman ya, karena udah gak betah, mana saya mengajukan surat pengunduran diri. Kalau boleh tahu Pak, Bapak bekerja di mana Pak? PKS PT Mas. PKS PT Mas yang berada di Huta 1 Nagori Bandar Tinggi Ya, ini betul, Pak ya? betul. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bapak bekerja sini dan sebagai apa Bapak di situ? Lah, saya kerja dari mulai masuk 2004 sampai tahun 2022. Berarti udah berjalan 18 tahun. 18 tahun ya. Sebagai kepala apa tuh Pak di situ? Kepala sortasi. Kepala sortasi ya di peron Pak ya. Peron ya. Yang milih-milih buah itu Pak ya? Ya, betul. Oh, iya, betul. iya. Jadi karena memang saya udah nyaman, maka saya ngajukan surat pengunduran diri. Dimana pengunduran diri ini saya udah 2 kali. Saya keluar dari PKS PT Mas. Dari awal saya berkeluar itu sudah pernah mengundurkan diri gitu? Pernah ya. Kalau nggak salah itu di bulan Juli ya. Oh, kalau salah bulan Juli saya mengundurkan diri. Bulan Juli tahun 2022 ya, ini. Ya, ini sudah pernah mengundurkan diri. Terus Pak? Setelah saya keluar lebih kurang 2 minggu lah, nggak sampai ya. Saya keluar tuh dari salah satu pemilik itu berkunjung ke rumah. Oh, pemilik perusahaan datang ke rumah Bapak. Ya, berkunjung. Bertamu ya. Jadi ya cerita panjang lebar. Dia bermohon supaya saya kembali bekerja. Saya jawab. Sebelumnya itu saya minta pertimbangan. Iya. Cuma dia pun ya minta tolong, bermohon. Ya karena memang dia salah satu pemilik, ya kita nggak pernah ada masalah. Jadi saya menerima tawaran kembali. Saya bekerja kembali. Oh, berarti setelah Bapak mengundurkan diri ada tempo beberapa hari itu pemilik menghubungi Bapak, datang ke rumah Bapak langsung pemilik nih Pak ya, pemilik perusahaan ya, datang ke rumah Bapak dan menyarankan Bapak, membujuk Bapak lah ya agar bekerja kembali di perusahaan mereka. Ya, betul. Terus Pak? Ya, saya sebenarnya dari awal saya suratan. Kenapa? Karena ya yang saya pikirkan di hati ini kayaknya sepertinya udah tidak nyaman. Cuma karena dari permintaan beliau minta tolong, ya saya rasa karena memang sama pemilik yang satu ini tidak bermasalah, saya terima tawaran kembali. Keesokan hari ya saya kembali bekerja seperti biasa. Cuma posisi saya sih pada saat itu kan udah berbeda. Bukan di tempat yang semula kan. Oh, Bapak bekerja situ ditawarkan tempat seperti yang semula sebagai kepala sortasi. Ya dari awal ya. Posisi saya seperti itu. Tapi begitu saya masuk kerja kembali. Oh, Bapak mengokekan kalau Bapak itu dibujuk untuk bekerja kembali. Tapi Bapak terima. Saya terima. Kembali saya terima. Tapi hanya saya posisi kan saya bermohon kan kalau bisa tempat dia ya tempat yang dari awal memang saya tempati. Iya. Kenyataan itu begitu saya kerja, saya masuk kembali itu kan tempat saya kan bukan situ. Iya. Main transportasi. Penempatan saya kan di lab. Di lab. Oh, janji dari pemilik perusahaan itu Bapak disuruh bekerja kembali
diletakkan lagi di peron sebagai kepala sortasi. Betul. Tetapi nyatanya sebagai Ya, asisten lab. asisten lab, Ya. asisten laboratorium Pak ya. Ya, betul. Karena apa? Karena kan posisi begitu saya masuk kembali kan di peron itu kan udah ada pengganti saya. Ya, saya pun tidak ada masalah. Hanya kan dari janji awal kan memang udah lari dari perjanjian. Tapi saya gak ada masalah karena ada pemilik ini pun mengatakan bahwasanya ya wewenang saya pun masih sebagai kepala sortasi. Kepala sortasi. Nah, Singkat cerita Pak ya. ya betul. Waktu Bapak mengundurkan diri yang pertama itu dibilang. Ya betul. Itu ada nggak Bapak dikasih hak-hak Bapak sebagai karyawan di situ, seperti pesangon apa segala macam itu ada diberi Pak? Kalau pesangon ada, hanya saja ya saya rasa nggak sesuai ketentuan. Nggak sesuai ketentuan. Waktu yang pertama itu Pak ya. Pertama. Kalau boleh tahu Pak ya, besaran gaji Bapak itu per bulan itu berapa Pak? 7 lebih. 7 juta lebih Pak. Gaji pokok itu Pak? Enggak. Enggak ya Pak ya. Itu udah sama lembur udah apa Pak ya? Itu sama tunjangan lah, tunjangan jabatan, tunjangan natural, tunjangan kerajinan lah. Kalau gaji pokok itu sekitar berapa itu? 4 juta. 4 juta Pak ya? Ya betul. Jadi waktu yang mengundurkan diri pertama itu, pengunduran diri pertama. Itu berapa jumlah yang dikasih sama mereka itu Pak? Pesangonnya? Hanya 19 juta. 19 juta Pak ya? 19 juta 300. Padahal itu sudah terhitung Bapak 18 tahun bekerja di perusahaan ini ya? Lantas Bapak waktu masuk kembali itu gimana tentang uang pesangon itu Pak? Apakah itu udah terhitung pesangon Bapak ataukah Bapak kembalikan atau gimana? Tidak. Karena dari awal itu kan mereka dari pihak KPU manajemen baru ini ya kan ya mereka kan menyampaikan kalau saya kerja kembali saya dihitung sebagai apa? Karyawan lama atau karyawan baru. Kalau saya karyawan baru, saya pasti tidak mau, saya keberatan. Nah, jadi dari pemilik juga mengatakan bahwa saya tetap karyawan lama. Maka karena saya jadikan karyawan lama, pesangon yang ini bukan pesangon, tapi dianggap pinjaman. Oh, berarti pesangon yang udah dikeluarkan tadi karena Bapak bekerja itu dianggap pesangon tadi menjadi pinjaman Bapak ya? Pinjaman Bapak ya. Berarti pinjaman seperti biasa lah Pak ya, karyawan. Iya, kasbon lah ya. Kasbon potong gaji. Potong gaji per bulan. Jadi begitu kerja berjalan sampai bulan 11 ya. Iya. 11. Karena saya rasa udah gak nyaman, udah gak betah, maka saya ya ngajukan lagi surat pengunduran diri. Oh, udah bekerja itu sampai bulan 11 Bapak mengundurkan diri kembali. Setelah selesai. Karena apa alasannya Bapak di situ mengundurkan diri kembali Pak? Kan gini Pak, sementara kan ya betul. Bapak kan udah di situ udah ditawari bekerja kembali dengan posisi katanya agar di atas peron sebagai kepala sortasi, nyatanya dikasih lab. Kan gitu. Jadi yang mana ini yang Bapak oke kan gitu? Ternyata dikasih lab kan gitu. Kenapa Bapak mengundurkan diri lagi? Karena gini, di satu sisi kan basic saya kan tidak di lab. Bukan saya tidak mau belajar. Iya Pak. Cuma kan saya selama ini kan biasa di lapangan. Di lapangan ya. Kita tahu sendiri kan, kalau lab ini bidang lab kan otomatis kan, ya kita mau pelajari kan pasti bukan nggak bisa, bisa aja. Cuma kan dengan posisi saya seperti ini, saya rasa pun, waduh. Nanti dikira lab tadi seperti nyoter buah pula kan gitu kan Pak ya kan. Sementara kan basic Bapak memang udah 18 tahun bekerja situ sebagai kepala sortasi. Satu alasan yang kedua, karena kenapa? Saya begitu masuk kembali, ini manajemen baru ini, ya mereka kurang terima. Kenapa? Ya, kenapa? Tanggapan mereka, saya udah keluar, kenapa bisa masuk kembali? Sementara saya masuk kembali kan bukan permintaan saya. Iya, benar. Permintaan dari pemilik salah satu perusahaan. perusahaan. Ya saya masuk kembali. Jadi, ya mungkin mereka berpikir saya masuk kembali, mungkin jadi batu sandungan mereka mencari celah supaya saya gimana harus keluar dari perusahaan ini. Jadi setelah Bapak mengundurkan diri, apalah yang Bapak terima dari perusahaan itu? Contohnya seperti yang Bapak katakan itu, yang pertama tadi itu dikasih uang pesangon, nyatanya karena Bapak disuruh bekerja kembali oleh pemilik perusahaan kan gitu kan? Ya, betul. Jadi itu dihitung menjadi kasbon. Iya betul. Pinjaman karyawan terhadap perusahaannya kan itu pinjaman jadi kasbon. Oke, itu Bapak potong, selesai. Lunas kan Pak? Lunas. Sampai bulan 11 malam lunas. Ya, lunas selesai. Lantas Bapak mengundurkan diri mengharapkan juga
hak-hak bapak gitu ya. Betul. Ya, Nyatanya hak bapak yang bapak terima itu selama 18 tahun bekerja situ itu gimana pak? ya sama aja. Sama aja pak ya? Ya nggak sesuai. Saya rasa nggak sesuai. Nggak sesuai pak ya? Nah, Oh, berarti nggak sesuai pak ya? nah, Berapa rupanya jumlah yang kemarin yang diberikan mereka itu pak? hanya 20 juta dan lagi itu hanya dikatakan tanda terima kasih dan total terima. Sementara ketentuannya penjelasan di situ semua tidak ada. Penjelasan tak ada pak ya? Nah, kalau memang diberikan ya, dijelaskan semua. Iya. Apa aja yang saya terima. Ketentuan seperti apa. Ini tidak ada. Hanya kan selembaran kertas tanda terima kasih 20 juta. Ya pasti saya nggak terima. Kan seperti kita lihat kan Pak, kan gitu kan kalau di apa kan gitu kan sesuai Undang-Undang Nomor 50 Pasal 50 Nomor 35 Tahun 2001 ya, karyawan resign berhak atas uang pengganti hak dan uang pisah itu Pak ya. Uang pisah ya. Itu ada 3 itu Pak, ada 3 yang kita ketahui kalau kita baca undang-undang ya tahun 2021 itu tentang hak karyawan tadi, cuti tahunan yang belum diambil kan gitu kan Pak. Ya. Itu cuti tahunan Bapak itu udah Bapak ambil atau belum waktu itu sekarang ini Pak? Ya sebenarnya belum lah. Belum Pak ya? Ya. Dan itu tidak ada tertulis ini pengganti uang cuti seperti itu nggak ada Pak ya? Ada. Rincian tidak ada sama sekali. Oh berarti Bapak nerima rincian dari pesangon itu dari sana kemarin itu rinciannya nggak ada Pak ya? Nggak sama sekali. Ini uang ini sekian, Tidak. uang terima kasih sekian, ini itu nggak ada Pak ya? Ada rincian perhitungan apapun di situ tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya? Nah, Soalnya kan seharusnya kan kayak perusahaan seperti PT Mas itu besar. ini besar ini Pak kan gitu kan. Lagi pula sama-sama kita tahu ya pemirsa ya, PT Mas ini bukan hanya di bidang sawit ya. Bukan hanya di bidang sawit, bukan hanya pengolahan sawit, tetapi juga seperti ternak lembunya juga ada ya, komposnya ada, kan gitu kan. Jadi tanda kutip bagi kita ya, tanda tanya besar bagi kita warga masyarakat Bantar Tinggi ini terkhususnya ya. Gimana satu perusahaan itu kok bisa sampai seperti itu? Karena kita lihat slip gaji yang kita tahu aja, slip gaji untuk karyawan-karyawan itu tidak pernah ada. Contohnya lah seperti Bapak Hansen ini ya, gitu resign mengharapkan uang pesangon tadi tidak cocok, tidak cukup kan gitu kan. Tidak cukup, tidak sesuai lah dengan undang-undang yang ada. Sementara kalau 18 tahun bekerja itu ya Pak ya, yang kita tahu itu menurut undang-undang tenaga kerja itu 7 bulan dari upah. Sementara kalau memang upah Bapak tadi gaji pokok tadi 4 juta, 7 kali 4 lah itu ya 28 juta. Kan seperti itu. Belum lagi tambah uang cutinya selama ini yang tidak diambil, yang belum gugur. Biaya pulang pergi dia tadi kan seperti itu. Itu semua nggak ada Pak ya tertuang di situ ya. Tunjangan tetapnya pun tidak ada. Tunjangan tetap nggak ada Pak ya. Jadi Bapak lah ya, setelah ini Bapak itu pernah nggak bertanya kepada seperti di perusahaan itu ada yang namanya SPSI. Oh, itu. Itu gimana Pak? Nah, itu cerita gini. Karena memang tidak ada solusi dari manajemen dari KTU. Karena sebelumnya itu sebelum saya jumpai, saya pernah jumpa juga setelah jumpai KTU belum, karena tidak ada solusinya. Saya jumpa ketua SPSI yang diakui oleh perusahaan. Nah, tapi cerita dari KTU bahwasanya pesangon yang saya terima itu hitungan dia PKB ya. Setahu saya kan ya perjanjian kerja bersama tuh Pak ya. Ya sementara kan ya saya orang awam, mungkin saya nggak paham undang-undang kan. Iya. Cuma kalau PKB itu kan seharusnya kan PKB ini kan perjanjian kerjasama antara karyawan dengan perusahaan kan, ini kan bukan undang-undangnya. Iya. Tidak bisa menggantikan undang-undang tenaga kerja. Iya, benar Pak. Nah, dan lagian yang saya tahu pernah saya baca, kalau undang-undang cipta kerja kan itu belum final. Iya. Belum final. Dan lagian kalaupun itu ada poinnya di situ, kerja 24 tahun itu yang dihilangkan 10 bulan upah. Iya. Berarti kalau memang 10 bulan upah dihilangkan, di bawah itu kan pasti tak berlaku undang-undang lama. Iya, benar. Ini kan tidak. Jadi dari pihak manajemen mengatakan itu tidak ada seperti ini. Berarti dia tidak mengakui bahwa saya undang-undang dibuat pemerintah. Iya, benar. Kan seperti itu kan. Saya cuma minta satu. Saya minta cuma hak saya. Saya nggak minta yang lain-lain. Saya nggak minta banyak segala macam. Udahlah, keluarkan hak saya.
Udah selesai. Hak Bapak sesuai undang-undang yang berlaku ya gitu kan, Pak. Ngapain mesti dipersulit kan? Memang Iya. saya orang kecil tak mungkin melawan orang yang memang memaksakan yang banyak uang kan. Iya benar. Tapi kan ya yang saya minta di sini ya mungkin yang berwenang ataupun yang paham masalah seperti ini, saya minta tolong perhatikan hal-hal seperti ini kan gitu kan. Nah, saya selama ini nggak pernah buat keributan, saya tidak pernah muncul atau korupsi ataupun hal-hal yang lain enggak. Yang saya minta di sini tolonglah dihargai. Ya karena kan kita tahu sendiri kan Pak, seperti Bapak Hansen ini pun juga kita tahu ya sebelumnya gimana kan gitu kan. Ya nggak, bukan apa ya sudah pemirsa ya, kita tahu Bapak Hansen ini karena kantor besarnya Taruna Global ini tepatnya ada di depan PT Mas. Jadi kita tahu sendiri gimana Bapak Hansen ini, dia juga tinggalnya di Bandar Tinggi ini. Kalau dianya tuh ada berbuat anarkis ataupun gimana di perusahaan itu udah hal yang nggak mungkin kan gitu. Jadi Pak Hansen ini sebenarnya ingin ya meminta kepada pihak perusahaan tolong hak-hak dia sebagai karyawan dipenuhi karena dia sudah mengundurkan diri kan begitu. Jadi kalau hak-hak karyawan tidak dipenuhi, ini salah satu contoh karyawan yang ada di PT Mas kita bilang ya. Saya mengatakan kenapa itu ada salah satu contoh dari PT Mas. Karena ada beberapa karyawan juga yang datang kepada saya. Ada beberapa karyawan yang datang sama saya selalu terkendala tentang hak-hak mereka untuk menerima seperti pesangon apa segala macam itu, tapi nggak pernah ada gitu, selalu tidak sesuai. Jadi kami harap ya kepada pimpinan tertinggi dari pihak perusahaan PT Mas, tolonglah perhatikan karyawan-karyawannya, karena desas-desus juga ya belakangan ini itu banyak kita dengar cerita-cerita karyawan, cerita-cerita yang bekerja di perusahaan itulah. Mereka itu sering mengatakan kepada kita bahwasannya ada hak mereka yang tidak terpenuhi, istilahnya dikebiri. Jadi sebenarnya undang-undang ini berlaku untuk siapa? Jadi harapan kami di sini ya, mereka tuh menyampaikan harapannya kepada kami, tolong bagi yang pemangku jabatan di atas itu perhatikanlah ya, perhatikan hak-hak karyawan. Jadi ini salah satu contohnya. Mungkin masih banyak lagi karyawan-karyawan lain di perusahaan lain yang ada di Simalungun inilah khususnya. Kita nggak usah dulu bicara sekup untuk se-Indonesia, tetapi yang ada di Simalungun ini, mereka itu sering itu menangis karena hak mereka itu banyak yang tidak dipenuhi. Ya. Jadi Pak Hansen itu harapannya itu kepada pihak perusahaan tadi, mengharapkan agar hak Bapak itu ya dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan Pak ya. Saya nggak minta banyak-banyak. Jadi lebih, enggak, kan? Kalau gini Pak ya, kemarin dikeluarkan 20 juta tanpa selip, selip pemberitahuan seperti ini kan gitu, keterangannya kan gitu kan Pak. Hanya dikasih ini tanda tangan nih, selembaran 20 juta kan gitu kan, nilai 20 juta. Itu Bapak ambil duitnya Pak? Ya enggak lah. Enggak ya? Karena saya rasa nggak sesuai, enggak saya ambil. Jadi sampai sekarang duit itu masih di perusahaan Pak ya? Adakah perusahaan mencoba menghubungi Bapak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya? Oh, kemudian Pak, terkait seperti iuran BPJS, iuran SPSI, itu semua itu ada tuh Pak selama ini? Kalau untuk iuran SPSI ya tidak ada. Tidak ada. Cuma masalah hanya iuran BPJS. Iuran BPJS Pak ya? Cuma ya di sini pun ya mungkin jadi satu tanda tanya sama saya masalah iuran BPJS. Betul. Ya mungkin pihak perusahaan tahu ataupun mungkin orang lain tahu. Iya. Sebenarnya iuran BPJS itu yang dilaporkan apa? Kan itu kan seperti itu Pak kan? Laporan apa? Apa itu memang gaji pokok atau seperti apa? Ya, tapi memang pada umum kan itu gaji pokok biasanya. Iya, gaji pokok. Gaji pokok. Oke. Perhitungan gaji pokok ya, mungkin jujur saya sekarang pun baru tahu. Ya, sesuai yang dibayar perusahaan ke BPJS Tenaga Kerja. Betul. Iurannya sesuai. Hanya saja iuran yang dibayarkan dengan gaji yang dilaporkan dengan gaji pokok yang saya terima tidak sesuai. Nggak sesuai Pak ya? Sesuai, itulah poinnya.
Sesuai. Jadi banyak kecurigaan Pak ya. Betul. Kecurigaan itu kan wajar. Nah. Namanya kita manusia, Nah. selalu ada rasa curiga. Apalagi kita kan cuma makan gaji di situ kan Betul, gitu. betul, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa Pak ya. Udah 18 tahun bekerja situ Pak ya. Kita mengabdi. Kalau kita anggap itu udah kayak rumah kita sendiri Betul, Pak ya. betul. Sayang sebetulnya kita sama PT Mas ini ya. Jadi Bapak itu berharap agar hak Bapak itu dipenuhi lah ya, bukan minta-minta yang lain seperti ini harus sekian, ini harus sekian, kan enggak. Karena tidak, karena kan saya masih punya keluarga, Iya. punya istri. Jadi kalau sampai sekarang saya digantung-gantung seperti ini, ya berarti kan nggak ada solusi dari perusahaan. Kalau Bapak langsung terima itu ya udah putuskan gitu kan Pak. Nah, udah Jumlahnya. selesai kan lah. Jadi Ah, ah. yang penting lagi kan. Nah, jangan dipersulit, oper sana oper sini. Sampai sekarang udah saya bingung. Kenapa saya mau melangkah kemana-mana nggak bisa kan? Iya Saya benar. mau cari kerja tempat lain nggak bisa. Kenapa? Urusan saya sekarang ini sama PT Mas belum selesai sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang pun tidak ada tiket baik dari manajemen untuk manggil saya. Cuma ceritanya, solusinya apa? Tidak ada. Cerita bipartit udah saya jumpai ketua SPC yang diakui PT Mas. PT Mas. Udah saya kuis, saya udah buat pelaporan. Cuma sampai sekarang ini kan Belum ada juga tanggapan ya? belum ada tanggapan ataupun memang ya solusinya apa belum ada sampai Belum sekarang. ada sampai Belum. sekarang Pak ya. Jadi Bapak juga berharap agar pihak perusahaan tadi itu ya membicarakan masalah inilah kan gitu kan Pak. Cepat selesai lah kan. Cepat selesai ya, tapi nyatanya nggak ada Sampai gitu Pak. sekarang nggak ada, saya digantung-gantung sampai sekarang. Jadi Pak, kegiatan Bapak lah ini sekarang ini apa? Di rumahnya apa ya? Ya nganggur lah. Nganggur lah ya. Nganggur. Sementara punya anak istri Pak ya. Saya perlu makan kan. Anak berapa Pak? Anak 3. Anak 3 ya. Si kecil-kecil Pak ya. Ya udah besar-besar lah. Butuh biaya kan ya. Di sekolah Pak ya. Ya, betul. Makanya kan harapannya itu kepada terusus Pak ya buat PT Mas Pak ya. Betul. Nah, Agar memperhatikan kesejahteraan dari karyawan itu Pak. aja kan. Kalau hari ini memang kami ya yang udah lama-lama memang nggak mau dibuka, mau digunakan lagi atau mungkin dipakai lagi kan. Kami tidak ada masalah. Jadi Pak yang lama-lama bekerja situ itu udah pada nggak ada lagi gitu Pak ya? Ya mau dibilangnya ya ada, cuma ya mungkin hampir ya mau dikatakan udah memang udah pada mengeluh semua sebenarnya kan. Mengeluh semua Pak ya? Nah, Oh mengeluh atas manajemen mungkin Pak ya? Manajemen perusahaan itu ya Pak ya? Nah, karena kita sendiri nggak tahu kan aturan yang mau kita pakai kemana-mana kan. Jadi ya sahabat Taruna Global ya, kami harap sekali lagi ya, kepada pemangku jabatan yang tertinggi di Kabupaten Simalungun, tegur perusahaan PT Mas, ya, tegur perusahaan PT Mas, tolong diadakan cek dan recheck terkait tenaga kerjanya. Terkait dengan kerjanya. Maka seperti yang saya bilang tadi, inilah Bapak Ansen ini salah satunya contoh. Salah satu karyawan yang ada di perusahaan PT Mas. Setelah dia mengundurkan diri yang pertama, dia dikasih pesangon 19 juta. 19 juta lebih ya. Nyatanya dipanggil kembali oleh pemilik perusahaan, disuruh bekerja kembali di tempat yang semula. Nyatanya berbeda. Dia malah disuruh megang 2 fungsi. Tapinya 2 fungsi dengan gaji yang sama. Sementara itu bukan keahliannya. Jadi uang yang sudah diterima Bapak ini yang pertama dikembalikan lagi. Pihak perusahaan ya udah diambil jalan tengah. Uang tadi diapain? Dianggap utang. Tapi setelah Bapak Ansen disuruh kerja kembali itu sudah lunas, sudah dicicilnya kembali, sudah lunas. Jadi di bulan 11 malam ini, bulan November, Bapak ini mengundurkan diri, mengharapkan pesangon, tapi pesangonnya tidak sesuai, sudah tidak sesuai, jauh berbeda dari undang-undang yang ada. Sementara dari undang-undang itu ya, undang-undang ketenaga kerjaan, 18 tahun bekerja, pesangon 7 bulan upah. Nyata tidak sesuai. Banyak lagi seperti apa cutinya, uang untuk transport dia keluar dari situ kan dikasih. Jadi sampai di situ semoga kita tetap selalu Taruna Global tetap jaya.